Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang nilai-nilai dasar seorang PNS. Namun sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan sedikit tentang diri saya. Lisa Kristiana Dewi, ya itulah nama yang diberikan kedua orang tua saya. Saya lahir pada tanggal 7 September 1987. Saya pernah mengenyam pendidikan di Universitas Brawijaya Malang jurusan Teknik Sipil. Dan sekarang saya ditempatkan di instansi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara dengan jabatan Analis Pengembangan Sarana dan Prasarana. Dan sekarang saya akan menyampaikan tentang salah satu nilai dasar seorang PNS, yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban dari setiap individu, kelompok maupun institusi dalam memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya demi terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik diantaranya adalah yang pertama, mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan. Yang kedua, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Yang ketiga, memperlakukan warga secara sama dan adil. Yang keempat, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten. Aspek-aspek akuntabilitas, diantaranya akuntabilitas adalah sebuah hubungan, berorientasi pada hasil, membutuhkan laporan, membutuhkan konsekuensi, dan memperbaiki kinerja. 3 fungsi utama akuntabilitas publik. Yang pertama, peran demokratis, untuk menyediakan kontrol demokratis. Yang kedua, peran konstitusional, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga adalah peran belajar, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Mekanisme akuntabilitas salah satunya adalah menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel. Di antaranya integritas, keadilan, tanggung jawab, kejelasan, kepercayaan, kepemimpinan, konsisten, keseimbangan, dan transparansi. 5 langkah dalam framework akuntabilitas diantaranya adalah yang pertama, tentukan tujuan dan tanggung jawab. Yang kedua, rencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, lakukan implementasi monitoring kemajuan. Yang keempat, berikan laporan secara lengkap. Yang kelima, memberikan evaluasi dan masukan perbaikan. Akuntabilitas dalam konteks organisasi diantaranya yang pertama, transparansi dan akses informasi. Yang kedua, praktek kecurangan dan perilaku korup. Yang ketiga, penggunaan sumber daya milik negara. Yang keempat, penyimpanan penggunaan data dan informasi pemerintah. Yang kelima, konflik kepentingan. Lalu bagaimanakah untuk menjadi PNS yang akuntabel? PNS akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Di antaranya, menghindari perilaku curang dan koruptif, dalam penggunaan sumber daya milik negara harus mentaati aturan dan bertanggung jawab, serta dalam menyampaikan data dan informasi pemerintah harus benar, dapat dipahami, dan dapat digunakan, serta mampu mengambil keputusan yang mengutamakan kepentingan umum. Demikianlah sedikit tentang pemaparan nilai dari akuntabilitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.